Halo, kembali lagi dengan gue di sini, Novan Arnoldi. Kalau lihat gue biasanya di channel YouTube Canon Indonesia ngelihatnya kalau nggak tips ya trik fotografi. Nah kali ini beda karena apa? Sekarang konsepnya gue di dalam ruangan. Biasanya gue di luar nih panas-panasan, ini sedikit lebih adem, ber-AC. Karena kita akan ngobrol asik online atau bisa disingkat Ngaso. Ini konten terbaru dari channel YouTube Canon Indonesia, yaitu Ngaso. Nah kali ini gue sudah kedatangan dengan guest star yang paling oke, paling cantik. Nah yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman biar diserap semua ilmu-ilmunya. Kenapa dia memilih fotografi genre ini? Nah ditungguin aja, kita akan mulai. Siapa dia? Nah ini langsung kita kenalin aja, yaitu Mbak Rara atau Mbak Flora Ardelia, sorry. Halo, apa kabar Mbak Rara? Alhamdulillah baik, makasih loh. Aduh, sudah dipuji-puji dari tadi. Ya, memang kalau wanita harus dibilang cantik dong, karena makhluk Tuhan yang paling cantik. Alhamdulillah. Gitu. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana apa kabarnya Mas Novan? Baik, semoga kita tetap baik ya, terhindar dari segala virus yang, aduh ini gimana ya, masih pandemi gini masih terus motret tetapnya tentunya? Motret, tapi yang pasti sih dengan protokol yang ketat banget ya, apalagi sekarang kayaknya makin ini, makanya kita aja nih pakai masker. Iya dong, kan? ini udah di sini udah Walaupun social jaga jarak. distancing, tetap pakai masker. Jadi buat teman-teman di sini juga jangan pernah menghiraukan protokol kesehatan. Jadi kunci utama untuk menghindari virus corona ya tetap harus prokes ya. Tentunya. Nah, kita mulai aja nih kita di Ngaso kali ini. Gue pengen tahu nih, kenapa sih Mbak Rara berkecimpung, awal mulanya deh berkecimpung di dunia fotografi? Awalnya aku ingat-ingat ya, sekitar tahun 2014-15 gitu. Okay. Awalnya sih karena punya anak waktu itu punya anak 2, sampai sekarang masih 2 sih. Punya anak cewek gitu, lucu-lucu. Terus namanya kita punya anak tuh pasti maunya nggak mau cepet-cepet gede gitu loh. Kan anak-anak tuh kayak momennya lucu gitu, terus nggak bisa keulang. Mulailah dari situ, cuma dari handphone, foto-foto, kok lucu nih. Akhirnya coba-coba belajar foto, tapi cuman buat nggak secara profesional gitu, cuma kebutuhan untuk mau membekukan memori masa kecil anak-anak aku sendiri gitu. Tapi emang dasarnya emang sudah suka hobi foto atau memang di situ baru pertama kali mengenal fotografi? Waktu zaman kuliah tuh dulu sempet sih dapet 1 semester tentang fotografi, cuman kan kayak udah beda banget ya, udah teknologi juga udah beda. Perkembangannya gitu. Cepet gitu ya. Abis itu udah tuh bener-bener yang sama sekali kayak aku aja tuh sebenarnya nggak terlalu suka di foto gitu, tapi mungkin karena jatuh cinta sama kehidupan baru sebagai ibu, terus nggak mau kehilangan momen masa kecil anak-anak, jadi kayak fotografi itu ya salah satu dari cara untuk membekukan momen yang berharga itu. Gitu. Oke, jadi awal mulanya di tahun 2014 karena ingin motretin anak-anak. Iya, anak sendiri utamanya. Anak sendiri. Terus akhirnya bisa mendalami itu, melihatnya apakah wah ini kedepannya akan mendapatkan sebuah chance yang baik di kemudian hari atau gimana? Kok akhirnya bisa masuk terus sampai sekarang gitu loh? Awalnya sih nggak mikir gitu, karena dulu juga kan masih kerja kantor ya. Jadi kayak, tapi waktu itu kan suka posting di Instagram, terus ternyata banyak yang kayak komen yang kayak, ih bagus banget nih gitu. Terus lama-lama tuh makin banyak yang kayak terinspirasi gitu, yang kayak, ih aku juga mau dong fotoin anakku gitu. Kalau kayak gini gimana sih Mbak Rara caranya gitu. Nah dari situ aku baru yang kayak, oh ternyata nih hal kecil ini yang aku pikir cuma buat diri sendiri tuh ternyata orang lain tuh bisa tersentuh gitu loh. Akhirnya dari situ benar-benar belajar, suka ikut-ikut workshop fotografi. Cuma emang di Indonesia waktu itu belum terlalu familiar ya, foto children itu tuh belum familiar. Jadi aku cuma pokoknya ikut workshop, kalau ada workshop fotografi atau hunting, ya udah deh ikut aja deh gitu. Yang penting setiap ilmu itu kan pasti ada gunanya ya. Dari situ baru bener-bener kayak tiap hari
belajar walaupun cuman dari YouTube gitu, terus langsung dipraktekin saat itu karena modelnya anak sendiri kan. Anak sendiri. Mungkin karena itu ya, jadi kayak cepet gitu karena belajar abis itu langsung praktek gitu kan. Dari situ lumayan tuh sampai 2015 banyak di Instagram, terus banyak juga yang suka ajak kerjasama. Baru mulai tuh suka yang nanya, Mbak, kalau anakku mau difoto juga gimana gitu. Terus ternyata tuh aku lihat kayak, oh ternyata ini bisa jadi salah satu kesempatan gitu ya. Soalnya aku juga ingat dulu kita tuh pernah pergi ke Baduy dulu kan. Nah, agak dulu pas ketemu tuh juga nggak melihat kalau sosoknya Mbak Rara itu ternyata suka dan khusus untuk motretin anak-anak gitu. Jadi nggak kelihatan gitu loh. Kok ternyata tiba-tiba pas kenal lebih dekat, oh ternyata dia spesialis foto anak-anak gitu. Nah, itu orang-orang pertama kali itu mengenal Mbak Rara itu bagaimana kok akhirnya bisa, nih percayain sama gue nih buat moto anak gitu, gimana? Maksudnya awalnya itu gimana ya, lebih enak masuknya tuh si Mbak Rara itu meyakinkan ke orang-orang kalau foto sama gue oke gitu loh. Biasanya orang sih waktu itu mungkin dalam fotografi genre apapun ya, orang kan mau lihat hasil karyanya dulu, baru habis itu pasti akan penasaran kayak gimana sih prosesnya segala macam. Nah, kebetulan memang banyak lewat Instagram. Aku juga sering waktu itu suka diajak kerjasama kayak sama majalah atau akun-akun yang membahas parenting. Nah, dari situ mungkin banyak juga yang memang targetnya tuh sesuai gitu. Terus abis itu mereka lihat hasil karyanya, ternyata cocok gitu, pengen. Jadi kayak bener-bener didukung dari awal tuh, selain emang juga sebagai ibu gitu kan. Terus yang temennya juga ibu-ibu juga yang emang minatnya sama gitu. Jadi mungkin ya lebih gampang gitu talknya. Oke. Jadi dulu murni otodidak, belajar semuanya otodidak. Iya, semua. Dari otodidak ya. Apakah pernah mengikuti kursus atau workshop khusus kah sebelum untuk memperdalam teknik fotografinya atau gimana? Kalau secara formal nggak pernah. Cuman waktu kuliah tuh 1 semester dapat pengenalan fotografi. Cuman waktu itu kan belum zaman DSLR kayak gitu-gitu kan. Juga nggak pernah diaplikasiin sih setelah itu. Nah. Kalau aku sendiri mungkin kalau menurut aku benar-benar pure otodidak gitu, lebih banyak ke lihat tutorial, terus abis itu suka ikut acara-acara kan Canon juga sering tuh ya bikin-bikin gitu kan, itu kayak aduh gratis lagi kan. Gratis loh, jadi buat teman-teman yang pengen belajar fotografi gratis, pantau aja di channel media sosialnya Canon Indonesia. Nah, lanjut Mbak Rara. Iya, kan sebenarnya pengen banget sih, kan suka cek tuh, aduh kalau ambil kuliah lagi fotografi atau kursus tuh kayaknya pas nih. Tapi kan lumayan ya harganya gitu kan. Waktu itu juga emang nggak niat untuk komersil gitu. Terus kayak, aduh nanti dulu. Pokoknya kalau aku tuh tipenya yang kayak pokoknya yang ada di depan mata, yaudah jalanin aja. Misalnya setiap ada workshop, ya ikut aja gitu. Selama, terutama kalau gratis ya. Kalau gratis. Terus kan kita juga enak ya, kita hidup di mana nonton YouTube tuh segala macem informasi tutorial aja, tuh bisa gitu dengan mudah. Terus kan kebantu juga misalnya ikut hunting, pasti ketemu teman-teman yang emang suka moto kan, kita bisa saling sharing gitu kan. Itu sama karena tiap hari moto itu, jadi mungkin bisa karena biasa ya, ditambah lagi dengan ilmu itu jadi ya lebih mantep lah. Gitu. Oke, tuh ada satu di situ pesan yang menarik, itu bisa karena biasa. Jadi yang pengen jago, pengen ahli ya terus motret, terus coba keahliannya supaya lebih oke dalam skill fotografinya. Nah, kalau pengen tahu juga awal mula dapat job itu dibayar berapa? Malahan kalau awal mula tuh nggak dibayar loh. Nggak dibayar? Waktu itu kan kayak ada saudara gitu kan, anaknya lucu, terus kayak
mau dong difoto berapa. Cuman karena biasa kayak yang ya udah deh nggak apa-apa, nggak usah nanti yang mungkin karena suka ya, jadi kayak ya udahlah nggak dibayar juga nggak apa-apa gitu kan. Nah habis dari situ sekalian ngumpulin portfolio kan, habis itu baru ya nggak seberapa lah, lumayan buat bensin setelah mulai dibayar gitu. Nah kan kalau Mbak Rara sendiri ini dunia kan dulu pernah bilang bekerja dulu nih, orang kantoran istilahnya. Nah ini apakah dari keluarga, dari suami tentunya itu sangat mendukung nggak dengan profesi yang mungkin dibilang ini udah bertolak belakang, tadinya orang kantoran, sekarang jadi fotografer, itu pasti didukung atau enggak? Pasti sih. Justru ya kalau menurut aku tuh dukungan keluarga tuh salah satu faktor utama juga bisa aku sampai di titik ini. Kayak kan setelah belasan tahun ngantor, terus tiba-tiba mau keluar, mau mengejar mimpi, itu kan pasti banyak dak-dikduknya ya, apalagi tinggal di Jakarta, wah income cuma satu, kan kita nggak pernah tahu gitu berapa lama ini akan berhasil gitu. Cuman ya udah kalau memang suka, memang serius, jalanin aja gitu. Waktu itu suami juga kalau memang suka ya udah, mungkin dia juga lihat ya. Maksudnya itu kan aku udah setahun lebih tuh di Instagram fotoin anak-anak, kayak yang mungkin dia juga kaget. Ini kok ini malah ya bagus, ternyata ya biasanya hobi sebulan bosan gitu. Ini kok continuous gitu ya. Iya, kok kayaknya serius nih gitu. Terus ditanya, terus kamu ke depannya gimana? Nggak cuman ya udah gue berhenti mau moto, tapi kan harus ada rencana-rencana ke depan yang mungkin bisa diraih gitu, jangan cuman kayak cuma impulsif gitu. Nah aku ya jelasin lah, maksudnya ini abis ini mau ngapain, cari jobnya gimana dan sebagainya gitu kan. Oh ya udah, semua dukung sih, termasuk anak-anak juga kayak yang biasanya kan nggak mau difoto gitu. Ini kan kita sama-sama nih ya gitu kan, jadi yang lebih semangat gitu. Ya menurut aku emang dukungan keluarga nomor satu sih. Dukungan keluarga nomor satu. Jadi ya selain punya passion dari diri sendiri, ya orang-orang selingkungan juga akan mempengaruhi sih ya. Gitu. Oke, lanjut lagi. Pengen tahu, kan tadi sudah ngomongin berapa mulainya kapan, terus kenapa bisa memilih ini, karena memang tadi dibilang motretin anak-anak sendiri gitu. Nah, kalau dari prosesnya itu perlu belajar yang kan tadi cuma hanya workshop, terus perlu nggak ada kayak pembuktian atau sertifikat atau perlu sesuatu yang kita ditampilkan ke orang, wah ini ternyata sudah certified gitu loh ke beberapa, itu perlu nggak sih kayak gitu-gitu sebagai ya fotografer newborn fotografi ini? Kalau untuk awalnya kan emang foto anak-anak, kalau foto anak-anak sih enggak ya, cuman di tahun 2016 aku mulai belajar untuk fotoin anak-anak tapi yang lebih kecil lagi gitu. Foto anak-anak yang lebih kecil lagi ya itu. Jadi kayak begitu udah serius, tadi kan foto anak-anak umur berapa aja, terus kayak lama-lama makin kecil, fotoin bayi, lama-lama tuh foto bayi yang baru lahir. Nah kalau untuk itu memang perlu spesialisasi, perlu pelatihan khusus untuk handling bayinya gitu. Nah itu waktu itu aku emang ambil pelatihan, dapat certified. Itu sih bukan sesuatu kewajiban ya. Bukan sesuatu kewajiban. Mungkin sih kalau buat aku lebih ke kebutuhan kita sendiri gitu kan. Kita juga perlu tahu teknik-tekniknya. Nah dari dari pelatihan itu dapat certified. Nah biasanya orang tanya kalau udah certified belum gitu. Ya makanya kan sometimes kadang orang ya iseng, udah 6 IG-nya udah followernya udah tinggi, udah terkenal, tapi ada aja satu, mana sertifikasinya gitu kan, ada kadang iseng. Nah, pernah nggak, misalnya kan kalau kita ngomongin, nah tadi udah ngomong dari anak-anak ke kecil sampai yang bayi baru lahir, itu pertama kali motoin bayi baru lahir itu kapan? Pertama kali kalau nggak salah sih 2016 akhir apa 2017 awal gitu ya. Waktu itu masih otodidak juga tuh. Otodidak, tetap otodidak. Karena di Indonesia waktu itu kayaknya belum ada ya yang pelatihan khusus gitu. Jadi kayak yang
kebetulan kan adikku baru punya bayi tuh. Oh. Sini coba gue fotoin gitu kan. Tapi nggak yang kayak sekarang posting, nggak, lebih ke ya udah gimana nih bayi tiduran bagusnya kita foto gimana, kayak lebih kayak gitu. Karena belum tahu juga kan nih apa aja sih yang diperluin, elemennya apa aja gitu kan. Lebih ke mau tahu aja nih kan, biasanya kalau anak-anak kan kita bisa coba deh ngadep sini, coba deh ngadep sana, kita bisa arahin untuk pose gitu. Nah bayi kan gimana mau komunikasinya gimana gitu loh. Komunikasinya ya itu dia harus mengerti bahasa bayi kali ya. Bahasa bayi, nggak tahu. Makanya harus belajar tuh. Harus belajar. Oke. Terus ya itu pertama kali dan akhirnya mulai orang-orang melirik akhirnya ke Mbak Rara, wah ternyata dia jago nih. Apa yang bisa meyakinkan mereka kalau ya udah tadi kan anak-anak, sekarang bayi gitu. Kadang kita kan mikir bayi baru lahir itu ya kadang-kadang orang-orang kan insecure banget gitu terhadap dipegang orang lain aja kadang susah gitu kan. Dipegang keluarga sendiri aja jangan pegang-pegang. Nah, itu biar orang percaya, oh ternyata aman loh, safe loh sama kita, itu gimana? Itu sih salah satunya ya kayak tadi kita bahas sertifikat gitu. Itu kan berarti menandakan bahwa aku sudah training yang proper gitu untuk menghandle bayi tersebut gitu. Di luar dari skill fotografinya ya, maksudnya kayak mungkin semua orang bisa moto gitu kan, tapi kalau untuk foto bayi newborn ini lebih ke teknik pose-posenya, terus cara handling bayinya gitu. Mungkin dari waktu itu aku ikut di sekitar tahun 2018 gitu, ikut pelatihan, terus 2000 sampai sekarang masih tiap tahun sih masih ikut. Kan kita mau refresh ilmu ya. Oh, itu tiap mungkin ada berapa selang waktu ada ilmu baru. Jadi nggak stuck cuma di awal doang, itu enggak? Selalu ada ilmu baru sih. Kayak mungkin dalam belajar apapun pasti selalu ada perkembangan ya. Sama juga kayak di fotografi, di newborn. Nggak usah setiap tahun, sekarang kayak tiap bulan selalu ada hal baru, teknologi baru gitu kan. Maka kalau aku memang budgetin untuk setiap tahun ikut pelatihan lagi gitu. Mungkin dengan mentor yang beda-beda gitu. Biasanya insight-nya lebih beda-beda juga kan. Oke. Terus kalau kan ya balik lagi cara menghandle diri kita sendiri sih buat berhadapan dengan bukan orang-orang, ini lebih ke bayi gitu loh. Yang kita bahasanya aja nggak tahu. Terus apakah pernah nih ya momen dimana udah siap motret, ternyata bayinya itu ya gimana ini nggak bisa gitu. Itu apa yang harus dihadapi gitu? Namanya bayi ya itu dia. Mungkin itu challenge-nya newborn fotografi ini. Kalau buat aku kayak bayi itu selalu unpredictable. Mau gimana pun kita siapin hari itu, kalau dia nggak mau ya kita nggak bisa apa-apa. Mungkin lebih ke jam terbang berpengaruh ya. Jam terbang tuh sekali lagi balik lagi. Bisa karena biasa, sekali lagi di jam terbangnya. Oke, lanjut. Jadi bayi itu maksudnya semakin sering kita interaksi sama bayi, nggak usah sama bayi, sama orang aja, kita lama-lama kita jadi tahu gitu. Oh mereka nih tipikalnya seperti apa. Terus kan kita juga harus tahu kebutuhan bayi itu apa aja sih supaya dia nyaman gitu. Nah kalau dia nyaman kan di fotonya pasti lebih gampang gitu. Makanya aku juga banyak belajar sih dari kayak dokter, kadang ngobrol gitu. Dokter? Iya, kayak dokter anak, spesialis bayi gitu kan, kayak bayi tuh supaya nyaman tuh kayak gimana gitu. Terus bahasa bayi, bisa dibilang bahasa bayi kan nangis ya. Nah, nangisnya bayi tuh beda-beda gitu. Nangisnya bayi beda-beda. Kalau nangisnya cewek, berarti pengen makan tuh. Iya, dari nangisnya aja tuh kita bisa tahu ini dia lapar, apa dia ada yang nggak nyaman, apa. Nah, pada saat kita tahu kan kita jadi bisa cari solusinya gitu supaya dia nyaman. Kalau dia udah nyaman sih insya Allah pasti tenang bayinya. Jadi ya selama ini sih kayaknya belum pernah ya sampai yang gimana banget gitu, sampai cancel atau apa enggak. Jadi cuma pasti selalu ada bayi yang lebih
rewel dibanding bayi lainnya. Cuman itu dia fotografer newborn tuh ya harus sabar sih, jadi nggak bisa buru-buru. Oke, batasan bayi newborn fotografi itu umurnya berapa lama? 1, 2, 3 hari atau di bawah 10 hari itu berapa lama? Kalau idealnya untuk foto newborn tuh idealnya kalau aku ya, aku pribadi di antara usia 5 sampai 15 hari. 5 sampai 15 hari. Kalau lebih dari itu? Kalau lebih dari itu kita sebut sudah lewat usia ideal. Biasanya bukan masalah bisa atau nggak bisa, tapi lebih terbatas. Kayak dari pose akan lebih terbatas gitu, karena bayi yang udah lewat usia ideal tuh kan udah gampang kebangun, dia udah lebih sensitif kan. Terus jadi mungkin pose-pose tertentu yang kita perlu dia dalam keadaan tidur pulas atau deep sleep, mungkin kita kemungkinan akan nggak bisa gitu. Terus atau kostumnya kan kita punya kostum newborn tuh memang khusus ukurannya tuh kecil-kecil, iya, imut-imut gitu. Memang untuk bayi baru lahir. Kalau misalnya udah lewat misalnya kayak 2 bulan gitu kan, nggak muat nanti kostumnya gitu kan, sayang gitu. Jadi kalau menurut aku bukannya nggak bisa, tapi mungkin hasilnya nggak akan maksimal, kan sayang gitu. Maksudnya ini juga lumayan, bukan budgetnya untuk foto newborn tuh lumayan gitu. Tapi kalau misalnya hasilnya tuh nggak maksimal, sayang aja sih. Oke, tadi kita udah ngomongin dari perkenalan, dari kapan mulai motret, kapan terjun ke newborn fotografi. Nah sekarang pengen tahu, kan base-nya sekarang di Jakarta. Terus apakah pernah motret di luar Jakarta? Apa memang khusus hanya di Jakarta? Paling jauh juga di mana? Kalau untuk keadaan normal, biasanya aku terima job newborn di luar kota. Soalnya kan kalau newborn ini kita biasanya memang fotonya home service. Jadi kita samperin klien, sesi fotonya di rumah klien. Itu terakhir sih tahun lalu itu kita ada klien newborn di Bali. Di Bali. Tuh sampai yang Bali aja denger dan tahu Barara itu bisa motret anak-anak, bayi-bayi jadi lebih oke. Jadi buat teman-teman yaitu biasakan jadi bisa, gitu kan, bisa karena biasa, gitu. Nah, lebih lanjut lagi, kan kalau ngomongin peralatan nih, kalau motret model, apalagi kalau motret landscape, peralatannya cuma tripod. Motret model ya paling modelinya dia make up. Nah, kalau peralatan motret anak-anak newborn kayak gini tuh ribet nggak sih? Nyarinya gitu gimana? Kalau newborn itu salah satu keribetannya adalah itu propsnya sih, kita bilang propsnya ya. Jadi props itu, jadi memang kita sebagai fotografer newborn itu kalau kita foto di rumah klien atau di tempat kita sendiri, memang kita butuh yang namanya dari mulai aksesoris sampai esensialnya itu memang dibuat khusus untuk foto newborn itu gitu. Kayak misalnya bisa dilihat di sini salah satu contohnya. Ini salah satu setup yang biasa aku pakai untuk sesi foto newborn gitu. Jadi bukan cuman kalau kita modeling kan bisa kita cari tempat, spotnya bagus. Kalau ini enggak. Jadi kita benar-benar setup itu semua barangnya yang dibutuhkan untuk sesi foto itu selain dari gear ya, itu memang dari fotografer newborn yang bawa gitu. Oke, jadi untuk propsnya tuh semuanya kayak gini nih, ya ini anggaplah si bayi lucunya itu lagi di sini, lagi duduk. Nah, kayak ini apa ini? Ini namanya apa ini? Nah, ini salah satunya nih yang esensial ya. Ini namanya beanbag system. Beanbag system? Iya. Ternyata ada sistemnya ini. Apa kayak ini? Dibuat khusus untuk newborn fotografi gitu. Jadi ini ada kayak kalau kita mau postingin bayinya sebenarnya bisa aja gitu misalnya di rumah klien ada kayak sofa gitu. Bisa. Cuman kan kalau aku pribadi newborn foto itu kan yang utama safety ya. Safety ya. Kita nggak kalau barang yang bukan diciptakan untuk newborn foto kita kan nggak tahu safe nggak untuk nih bayi gitu.
kalau aku lebih milih untuk aku pakai yang memang kita punya, kita tahu, kita kuasai, kita tahu tingkat safety-nya semana gitu. Karena ini kan untuk bayi, jadi aku selalu bawa ini baru salah satunya nih, salah satu setup. Salah gitu. satu setup. Jadi ada berbagai macam setup yang lumayan banyak dok. Punya berapa atau bahkan ya konsepnya itu ditentukan oleh si klien kah atau dari Barara sendiri? Biasanya sih sama-sama ya. Jadi kayak klien tuh biasanya dia juga punya aduh aku mau nanti bayinya fotonya temanya, kita sebutnya tema ya. Temanya gini, misalnya kayak bapaknya bayi misalnya pemain basket gitu kan. Wah, aku mau nanti ada tema basket nih ya gitu kan. Nah, itu kita bikinin kostum dan sebagainya. Tapi biasanya ada disebut basic. Basic tuh ya kayak gini ini, pose-pose yang memang fokus ke bayi. Nah, itu biasanya lebih dari aku gitu. Misalnya kayak, Mbak dari beberapa tema coba ada basicnya biar lebih apa sih kelihatan bayinya banget gitu loh. Nah, selain ini peralatan, nah kadang tuh kalau ngelihat atau datang secara langsung atau ikut workshopnya Barara juga dengar bunyi apa? Nah ini itu apa itu? Ya itu soalnya sering banyak yang nanya. Aku kalau suka video behind the scene pas foto tuh kan pasti ada suara ini, pasti nanya kayak yang ini apaan sih? Gitu. Terus pas kita datang ke rumah klien kayak, oh ini suara yang sering didengar. Nah ini namanya baby shoosher. Baby shoosher. Nah ini suaranya ini. Ini namanya white noise. Jadi kayak mereplika suara di dalam perut ibu pada saat bayinya masih di dalam perut ibu. Jadi kayak mirip-mirip. Jadi membuat bayi tuh nyaman gitu. Namanya bayi baru lahir kan dia masih transisi tuh. Masih pengen rasanya di dalam perut gitu. Nah, salah satunya yang bikin dia nyaman tuh si white noise ini. Nah, sebenarnya bisa kayak kalau zaman dulu ingat nggak kalau kita mau tidur ibu kita suka iya. Itu tuh mirip-mirip sebenarnya. Cuman ini kalau aku tiap hari manual gitu bisa lodos juga lah di sini mulutnya. Kita pakai shoosher ini. Gitu. Nah, kalau peralatan lainnya nih kayak baju, terus ornamen props yang lainnya itu mudah nggak sih sebenarnya buat dapetinnya? Kalau untuk sekarang mudah banget. Jadi memang udah banyak vendor-vendor di Indonesia yang memang khusus membuat props untuk kebutuhan foto newborn gitu. Salah satunya aku juga ada sih. Nah, buat teman-teman yang mau mulai dan bingung nyarinya di mana bisa langsung hubungin Barara ini. Mau dapetin propsnya yang oke dan terjamin langsung aja. Oke. Terus tadi lanjut lagi, propsnya didapetin dengan mudah. Itu biasanya di mana? Atau gimana? Online kah? Atau memang ada toko store-nya langsung? Iya, emang biasanya kebanyakan online. Jadi memang vendor-vendor tertentu yang memang khusus menjual, tapi beda-beda. Kayak misalnya ada yang khusus menjual, ada namanya hard props. Kalau pernah lihat tuh foto bayi yang di dalam keranjang kayak gitu. Nah, ada tuh memang pengrajinnya yang khusus bikin hard props itu, maksudnya yang keras gitu loh, props yang keras. Terus ada yang khusus bikin kostumnya gitu. Nah, bisa dibanyak kok di Instagram gitu. Mereka biasanya kasih tahu mereka memang khusus membuat untuk kebutuhan newborn foto. Tapi memang beda ya kriterianya ya. Memang ada bahan khususkah atau apa yang bisa yang membuat beda gitu, jadi bayi nyaman atau anak-anak nyaman makanya itu emang beda ya sebenarnya? Iya sih ya, jadi kayak dari aku kan dulu waktu mulai itu di Indonesia belum ada yang jual, jadi jadi aku kayak misalnya kayak bahan gini kita cari-cari sendiri asal-asal gitu kan, terus kayak yang pas dipakai nggak sesuai gitu sama bayinya, misalnya bahannya atau ukurannya gitu. Nah itu juga sih yang bikin aku akhirnya kita custom sendiri, produksi sendiri untuk barang-barang kebutuhan newborn foto ini yang memang disesuaikan sesuai pengalaman kita gitu loh. Terus kan terutama kayak misalnya kayak gini nih, ada kayak bahannya tuh harus kayak lembut banget gitu kalau buat kepala bayi gitu kan. Karena mungkin bayi kan lebih sensitif ya. Terus kayak ukuran juga, terutama untuk kostum. Kalau pernah lihat tuh biasanya kayak
ini baju apa sih kayak kecil banget gitu kan. Iya ukurannya tuh kayak kalau kamu ke mall terus kamu beli ukuran newborn, itu tetap akan kegedean di bayi newborn. Tetap kegedean, jadi beda memang beda, ya? Memang benar-benar dibikin fit, terus kayak bahannya juga harus nyaman untuk bayi gitu. Oke. Nah, dari tadi, dari awal sampai nih, udah lama kita ngobrol, ini di sini ada siapa ini? Kok anteng banget ini? Ini apa ini? Ini bayi teranteng sama perjalanan karir aku nih. Oke. Ini selalu, ini apa ini? Maksudnya ini apa ini? Ini jadi, ini namanya posing doll. Posing doll, oke. Jadi emang boneka ini itu dibuat tuh dulu tuh katanya biasanya untuk praktek kayak bidan, kayak perawat gitu. Nah kita newborn photographer, kita bisa beli ini buat kita belajar posing, atau kalau aku kan ngajar di workshop. Nah untuk teori biasanya aku pakai boneka ini untuk posingnya. Jadi biar tahu kayak harus pegangnya di bagian mana yang perlu di benar-benar dijaga gitu. Nah boneka ini tuh kayak bentuknya, ukurannya tuh benar-benar menyerupai si bayi baru lahir ini, kayak ini kalau kakinya ngeri juga. Ini kalau di umur bayi ini umur berapa nih? Ini umur ya baru lahir. Bener-bener baru lahir. Baru lahir sampai 2 minggu lah. Sampai 2 minggu segini ya? Segini. Terus kayak gerakannya kayak bayi kan emang gini kan, kalau kita kakinya ya tangannya kalau kita nggak pegang gitu, jadi ya, kita lemes gimana gitu ya. Jadi kita bisa belajar, terus belajar bedong-bedong. Ngelihatnya di liuk-liuk gitunya aja udah ngeri gitu. Iya, ini biasanya emang posing doll namanya. Ini aku namain si Duljon. Dialah yang setia menemani untuk, aku kan juga masih sering belajar bedong baru atau pose-pose baru. Ini biasanya pakai dia. Oke. Karena memang ada teknik sendiri untuk mau bedong atau bikin pose gitu ya. Nah, kalau pose-posenya itu mau apa ketika dia nge-posing itu ngikutin dari mana? Itu apa ada trik khususnya kah atau gimana? Kalau untuk posing, trik teknik ya. Tekniknya ada, memang ada ilmunya gitu. Ada ilmunya. Nah, selain dari itu kita juga harus tahu apa itu kebutuhan bayinya, apa bayinya udah nyaman atau enggak, baru kita bisa pose gitu. Nah, itu sih yang memang harus dipelajari. Kenapa kita ambil sertifikat itu lebih ke pose-pose, karena kan ya kelihatannya gampang gitu, coba gitu kan, padahal sembarangan ya kayak gitu ya. Nggak sembarangan, kakinya kelipet nanti. Kan ya namanya bayi baru lahir, jadi kalau di pos-pos kayak gitu kadang-kadang ya kalau kita nggak tahu malah bikin celaka gitu. Amit-amit jabang bayi ya, jangan sampai gitu. Nah, kalau pas prakteknya kayak gini, kan ngajar juga nih, ngajar. Mereka tuh perlu nggak sih beli kayak ginian itu, maksudnya alat latihan gini perlu nggak? Atau memang ya kalau mau boleh, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu? Kalau untuk peserta sih itu tergantung masing-masing sih. Kalau memang mau boleh beli. Kayak kalau memang enggak, karena aku biasanya kalau workshop kan untuk awal teori kita pakai boneka, nanti setelah udah menguasai teorinya baru kita coba pakai bayi asli gitu. Jadi kayak kalau memang mau banyak juga sih yang abis itu aku mau beli deh gitu, biar ini juga soalnya masih susah di sini, nggak ada yang bisa bikin. Jadi kalau beli harus di luar, terus di luar negeri. Nggak, belum ada. Belum ada di Indonesia. Mungkin Mas Novan mau bikin ini kalau ngeri, lihat aja ngeri. Oke, udah ngomongin props, udah ngomongin teknik nanti posingnya. Nah, sekarang ke kameranya nih. Jelas dong, kameranya tentu saja dari dulu Canon. Nah, sekarang lagi pakai kamera apa nih? Aku dari dulu kan emang Canon. Nah, dari zaman mulai belajar moto juga Canon. Aku tuh orangnya kalau udah nyaman. Kalau udah nyaman. Ya udah, malas ganti-ganti lagi kan. Lagian emang buat apa juga kalau udah jelas kualitasnya. Ini kalau sekarang lagi pakai EOS R. Udah setahun lebih sih EOS R. Terus lensanya lensa RF35. Ini untuk newborn pasti aku pakai lensa ini. Terus ini sih so far
sangat memenuhi kebutuhan untuk foto Nah. newborn. Kita nggak bahas detail gimana cara motretnya, gimana, enggak. Karena kita memang lebih mengulas si Mbak Raranya ini di dunia newborn fotografi. Jadi kalau mau penasaran, pengen tahu teknik-tekniknya, tungguin aja konten di channelnya Canon Indonesia. Jadi, nah lanjut lagi. Pakai Canon, dan kenapa sih lensanya 35? Kenapa nggak lensanya lensa wide atau lensa mid zoom gitu? Aku sih selama foto newborn udah coba sih beberapa. Dulu coba lensa 50, terus lensa 24-70 Canon. Cuman emang paling nyaman so far yang 35 ini karena maksudnya untuk wide-nya masih dapet. Terus juga enteng banget kan. Karena kan kita fotografer newborn tuh ini loh, gendong-gendong bayi, tenangin bayi gitu. Kalau ditambah lagi kamera jirnya berat banget, tuh berasa banget ya. Kita sesi tuh bisa 3 jam, 4 jam gitu. Bayangin aja udah gendong bayi. Gendong kamera juga. Kamera, gitu. Menurut aku ini simple. Kalau aku tuh mau sesimpel mungkin karena itu akan jadi lebih efisien gitu. Kerja tuh harus sesimpel mungkin gitu. Nah ini dari beratnya juga enteng lah kalau buat ukur dari kamera yang sebelumnya ya gitu kan. Karena ini udah mirrorless tapi full frame. Terus sama lensa yang kayak 24-70 waktu itu aku pakai berat juga. Kalau ini enteng. Terus kadang kita ke rumah klien tuh ruangannya kecil gitu. Misalnya kita foto di kamar bayinya gitu kan. Kalau misalnya pakai yang waktu itu 50 sampai mepet ke tembok, tetap nggak dapet fullnya gitu. Nah ini sih paling nyaman so far di 35. Oke. Nah dari tadi tuh aku ngeliatin Mbak Rara tuh pakai kaos kaki. Ini ada hubungannya nggak dengan newborn fotografi? Karena kalau lihat di workshopnya, ngelihat langsung kalau Mbak Rara foto, itu Mbak Rara selalu pakai kaos kaki. Ini kenapa nih? Kenapa ini? Jadi ada namanya apa? Kalau aku bilang SOP, maksudnya setiap pekerjaan pasti kita punya SOP. Nah, kalau di newborn foto, kalau aku SOP-nya karena kita mengacu pada safety, utamanya adalah ini bagian dari safety juga. Kalau bisa aku jelasin, kayak ini strap. Kalau mau jadi fotografer newborn harus siap pakai strap sepanjang karir. Mau ribet, mau apa? Karena kita nggak tahu. Kadang kita ngambil foto gini, kita nggak pernah tahu kalau slip, mudah-mudahan enggak ya. Tapi maksudnya kalau aku kalau berurusan dengan newborn itu zero risk ya. Jadi kita nggak mau ambil resiko. Abis itu kayak dari dulu memang kalau sama newborn kita selalu pakai masker. Udah dari awal karir. Sama kaos kaki. Jadi nah, ini kenapa ini? Kita tuh kalau foto newborn tuh kan di bawah, di lantai gitu ya. Karena itu menjaga juga. Kita takutnya kalau di tempat tinggi kita takut jatuh atau apa gitu. Nah, otomatis tuh kaki kita tuh dekat gitu sama posisinya sama bayi gitu kan. Gitu. Kalau misalnya kita nggak pakai kaos kaki, ya kalau bisa yakin bersih sih pasti kaki. Cuman kayak nggak enak aja gitu kakinya terlalu dekat sama bayinya gitu. Kalau pakai, aku selalu siapin kaos kaki bersih. Pokoknya semua baju juga kita ganti pasti kalau mau foto. Jadi semakin tertutup kita kan semakin bersih gitu. Oke. Jadi itu dia. Nah, mungkin udah banyak banget yang kita bahas di sesi Canon Ngaso hari ini. Karena tadi udah mulai dari perkembangannya dari Mbak Rara, dari mulai senang, mulai motretnya kapan, sampai terjun langsung ke newborn fotografi. Nah, terakhir pengen tahu gimana bisa memasarkan tips marketingnya deh, biar orang-orang tahu kalau di sini tuh Mbak Rara ada loh khusus untuk fotografi newborn gitu. Kalau triknya ya, kalau aku masih lebih ke, karena kita foto kan lebih visual. Memang lebih ke sosial media, utamanya di Instagram. Terus aku lebih banyak edukasi gitu. Karena mungkin newborn masih nggak se-familiar pre-wed gitu ya. Nah, newborn masih kayak aman nggak sih, pertanyaan gitu. Aku lebih banyak edukasi. Selain dari kita nunjukin hasil karya kita, mungkin edukasi lebih penting dari situ, karena
newborn ini bisnis kepercayaan ya. Oke. Kalau udah percaya, pasti dia kasih baiknya kita pegang. Nah, gitu. itu Jadi kalau membangun kepercayaan itu, yaitu edukasi, nunjukin bahwa kita mampu, bahwa kita aman. Abis itu dia akan lihat hasil karya kita. Kalau menurut aku, kalau kita bagus, orang lihat sendiri, kita nggak perlu pasarin juga. Nggak boleh pasarin, udah biasanya datang orang sendiri. datang sendiri. Oke deh, itu dia untuk sesi Canon Ngaso pada kali ini. Terima kasih untuk Mbak Rara untuk sharingnya. Nah, sebelum nutup, mungkin ada tips atau pesan-pesan buat teman-teman yang sekarang ingin berkecimpung di dunia newborn fotografi. Ada nggak? Silakan Mbak Rara. Buat yang mau mulai, utamain cari informasi banyak kok tentang newborn. Kayak gimana sih, harus apa. Abis itu baru bisa menetapkan diri, bener nggak yakin nih mau jadi newborn photographer. Karena lumayan belajarnya juga, perlu kesabaran. Kalau udah yakin, coba cari mentor yang proper, ikut workshop yang proper. Dari situ baru mulai. Karena kalau bayi kita nggak boleh coba-coba. Nggak boleh coba-coba. Dan oke, itu dia untuk sesi ngaso di video kali ini, di episode kali ini. Nah, tadi seperti di awal bilang, bisa karena biasa. Jadi buat teman-teman yang pengen ahli, pengen skill fotografinya terus meningkat, ya seperti kata Mbak Rara, ya coba terus, lakukan terus, sampai kita bisa. Dan jangan lupa untuk banyak kok guru-gurunya di media sosial ya, mau di YouTube atau diikutin seminar atau workshop juga bisa. Nah, untuk buat teman-teman nih, kalau yang pengen siapa yang pengen gua ajak ngobrol santai lagi, bisa langsung komen di bawah ya, langsung aja nih. Siapa sih? Oh, mau bahas ini bang, atau mau bahas itu, ajak ngobrol ini dong. Nah, itu langsung aja di komen di kolom komentar yang di bawah. Nah, buat teman-teman juga kalau masih penasaran dengan newborn fotografi, bisa langsung DM atau lihat Instagramnya Mbak Rara. Itu ada di @raraismom. Rara Ismam. Jadi langsung aja pantauin tuh sosial medianya, karena juga kalau gue lihat fotonya keren-keren. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Oke, itu aja untuk kali ini. Saya Novan Arnoldi, mohon pamit. Thank you untuk Mbak Rara sharingnya. Sama-sama. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga share. Siapa tahu video ini bermanfaat untuk teman-teman yang kalian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Canon, delighting you always.